Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sebagai ketua Yayasan Baitur Rahman menghaturkan selamat datang, uqaddimukum tahni'ah bi kudumikum ahlan wa sahlan khasatan li jami'it tullab al-jadidah. Kami haturkan selamat datang kepada para peserta didik baru Madrasah Aliyah Baitur Rahman, Madrasah Sanawiyah Baitur Rahman, dan seluruh anak-anakku yang akan menjadi peserta didik baru di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Islam Baitur Rahman Tegalaya, Kota Sukabumi. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan sekelumit sejarah berdirinya Yayasan Baitur Rahman. Yayasan Baitur Rahman berdiri pada tahun 1988. Muassisnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Cipanengah dan di Tegalaya. Di antaranya adalah Al-Ustaz Abdul Hanan Mustafa, Abah Haji Im Abdul Rahim, Amah Haji Muhammad Soleh, Ibu Hajah Neng Nur Sa'adah, serta banyak-banyak tokoh yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Berdirinya Yayasan Baitur Rahman tidak terlepas daripada kebutuhan masyarakat akan dakwah Islamiyah dan tarbiyah Islamiyah di wilayah desa Cipanengah. Sebelum masuk ke Kota Madia, lokasi Yayasan Baitur Rahman berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, di desa Cipanengah. Kemudian berpindah ke Kota Sukabumi dan menjadi Kelurahan Cipanengah. Begitu banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Baitur Rahman untuk Islam dan untuk masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam, tentu kami menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam, serta bagaimana kami bisa menjadikan peserta didik yang ada di lingkungan Baitur Rahman menjadi anak yang saleh, yang cerdas, yang memiliki kedisiplinan ilmu, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah agama. Lembaga pendidikan di Baitur Rahman tentu juga sebagai lembaga yang memiliki kontrol sosial, memiliki misi pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam hal keagamaan dan sosial. Di Yayasan Baitur Rahman telah berdiri Raudatul Atfal, berdiri pula Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren. Alhamdulillah, Yayasan Baitur Rahman telah melahirkan lulusan-lulusan, dan insya Allah lulusan-lulusan dari Lembaga Baitur Rahman telah mengabdi ke masyarakat dan akan terus mengabdi ke masyarakat, menjadi penerang umat di kampungnya, di daerahnya, dan insya Allah perjuangan dalam menegakkan Islam serta menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan tampak terus dilakukan oleh para alumni Yayasan Baitur Rahman. Kami sebagai ketua Yayasan Baitur Rahman menyampaikan penghormatan kepada seluruh
wali murid yang telah mempercayakan siswa-siswinya dididik di lembaga ini. Juga kami akan terus tanpa henti menjadikan amanah yang dibebankan kepada kami ini sebagai ibadah, sebagai ladang, sehingga para putra-putri ibu yang berada dalam naungan tarbiyah yang kami berikan akan terus menjadikan ladang ibadah sampai akhirat. Kami berharap kesalehan anak-anak, terutama siswa baru, dalam menimba ilmu di lembaga pendidikan ini akan menjadikan keringat orang tua kalian sebagai wasilah mendapatkan ridha Allah. Dan kelak ketika orang tua kalian kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu harapan orang tua yang sudah meninggal itu menjadikan kalian sebagai aset yang masih hidup, akan menjadi kebaikan yang terus pahalanya mengalir sekalipun orang tua kalian sudah meninggal dunia. Hal itu bisa terjadi ketika kami sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan untuk mendidik putra-putrinya, kalian mulai mengamalkan ilmu yang diberikan itu. Apalah ilmu ketika tidak diamalkan? Nah, di lembaga pendidikan ini kami ingin mengedepankan uswah hasanah serta amal-amaliyah. Pengertian uswah hasanah artinya adalah keteladanan. Dakwah melalui lisan itu adalah bagus. Tapi ketika kalian memiliki ilmu walau sedikit, kemudian kalian bisa mengamalkannya, justru ilmu yang sedikit itu akan lebih bermanfaat dibanding dengan ilmu yang banyak tetapi pengamalannya tidak. Di Baitur Rahman ingin agar para siswa, para peserta didik, terutama peserta didik baru, mulai dituntut untuk mengamalkan ilmu yang sedikit itu. Terlebih kelak ketika kalian menjadi orang-orang alim, betapa kebahagiaan orang tua akan berlipat-lipat hatta sesudah orang tua kalian meninggal dunia. Ketika ilmu yang diajarkan di madrasah, di pesantren oleh kalian diamalkan, tentu itu menjadi kebahagiaan bagi orang tua yang sudah meninggal dan tentu akan meninggal, akan kembali ke haribaan Allah. Dan jadilah kalian menjadi penerang untuk diri sendiri, untuk kampung halamannya, untuk lingkungannya, untuk negara, untuk agama. Sekali lagi Bapak menghaturkan ucapan tahniah. Selamat kalian telah menjadi siswa baru di lembaga Baitur Rahman ini. Ayo kita bersama-sama membentuk pribadi yang baik, memiliki akhlak yang baik, menjadi duta Baitur Rahman yang tentu akan membuat terang dunia ini. Minimal bisa menerangi diri kamu, minimal bisa menerangi keluarga, minimal bisa menerangi lingkungan. Terlebih kelak, semoga Allah menjadikan kalian pemimpin di daerah kamu, bahkan menjadi pemimpin di negeri ini. Tiada hal yang mustahil kecuali kita memulainya dengan doa serta belajar yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, itulah sekelumit yang bisa Bapak sampaikan. Semoga keberadaan kalian membawa harum untuk Baitur Rahman. Baitur Rahman yang telah berdiri sejak tahun 1988 akan tetap berkembang, akan terus berkembang, dan akan lebih maju lagi. Tergantung kepada Dewan Guru dan tergantung kepada prestasi kalian dan pengamalan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru bagi kalian sendiri. Alhamdulillah, melihat kepada para lulusan, kamu jangan khawatir. Ketika kalian menjadi orang hebat, tidaklah mutlak ditentukan oleh lulusan dari mana. Lebih kepada faktor individu. Banyak orang yang lulusan dari pesantren, dari madrasah aliyah, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, menjadi orang-orang hebat. Yang menentukan hebat atau tidaknya seseorang dimulai dari dirinya sendiri. Ambillah prinsip ibda binafsika, mulai dari diri sendiri. Ibla minal aqlal,
mulailah dari hal yang kecil. Ibda minal an, mulailah dari sekarang. Insya Allah anak-anakku peserta didik baru di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah, kalian akan menjadi hebat. Dan Bapak bangga, kehebatan kalian, ayo kita sama-sama buktikan dan wujudkan sedari sekarang. Terima kasih, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Maju bersama Baitur Rahman. Selamat datang di Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.